Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Peron Maria Ratu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia datang bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sering orang bertanya, apa upah menjadi pengikut Yesus? Apakah dengan menjadi pengikut Yesus sudah pasti akan memperoleh keselamatan? Atau sebagai orang yang menyatakan diri berkomitmen secara khusus
menjadi pelayan Tuhan dengan tidak membangun hidup berkeluarga. Sering saya mendapat pertanyaan, apa sebabnya pastor rela meninggalkan segala-galanya, misalnya tidak kawin, lalu mengikuti Yesus secara khusus? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang biasa dan bukan sesuatu yang patut kita pertentangkan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu justru hendaklah kita jadikan pedoman untuk semakin berefleksi mendalam tentang iman kita sebagai pengikut Yesus. Hendaklah pertanyaan-pertanyaan semacam itu juga semakin mendorong kita untuk semakin mendalami iman kita, agar iman kita tidak sekedar beriman biasa-biasa, tetapi beriman yang sungguh-sungguh memiliki akar yang sungguh mendalam dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memberitahu para murid-Nya tentang upah yang akan mereka dapatkan jika mereka menjadi pengikut-Nya. Pertanyaan para murid tentang upah itu merupakan hal yang wajar karena mereka telah meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan harta kepunyaannya untuk mengikuti Yesus. Jawaban Yesus sangat jelas, yaitu barang siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya, saudara-saudarinya, ladangnya, dan sebagainya, mereka akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Dia, dan apa yang telah mereka korbankan akan diperolehnya kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dikatakan oleh Yesus ini, atau jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus mewakili para murid, kami telah meninggalkan segala-galanya demi Engkau, apa yang akan kami peroleh sebagai upah, adalah sebuah jawaban yang bukan sembarangan, tetapi sebuah jawaban yang sungguh-sungguh nyata dan akan dinikmati oleh setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ambillah contoh kehidupan saya sendiri sebagai seorang yang mau mengikuti Tuhan secara khusus dengan meninggalkan segala-galanya. Saya tidak memiliki harta pribadi, tidak memiliki uang, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki rumah, tidak memiliki sejumlah hal sebagaimana yang dikejar oleh orang di dunia ini. Tetapi saya harus katakan dengan jujur bahwa saya tidak pernah berkekurangan dalam hidup saya. Meskipun saya tidak memiliki gaji, tidak memiliki harta pribadi, tidak memiliki kendaraan pribadi, tidak memiliki rumah pribadi, tetapi saya tidak pernah luntang-lantung dalam hidup ini. Bahkan saya dengan berani dan tegas mengatakan bahwa saya sungguh hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Saya tidak memiliki rumah pribadi, tapi saya tinggal di sebuah pastoran yang cukup megah, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Saya tidak memiliki uang pribadi atau gaji pribadi, tetapi saya tidak pernah berkekurangan. Saya hidup dalam kelimpahan. Kalaupun saya sakit, saya toh juga tidak pusing banyak, karena ada saja orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk membantu saya dalam hidup ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan
sebagai jawaban atas pertanyaan Petrus bahwa setiap orang yang meninggalkan segala-galanya demi Dia akan memperoleh kembali 100 kali lipat. Dan itu sungguh nyata dalam seluruh kehidupan saya sebagai seorang gembala. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka janganlah pernah kita ragu mengikuti Yesus. Yesus dengan caranya sendiri akan selalu berjalan bersama dengan kita, memberkati hidup kita. Yang penting dan terutama adalah kita harus sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Dia secara mendalam, dan bukan hanya sekedar percaya begitu saja, tapi harus sungguh percaya, sungguh-sungguh mendalam. Maka kata Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh percaya. Maka kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, maka tidak ada yang mustahil dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berlangkah maju bersama, terus mengasah iman kita. Jadilah orang-orang beriman yang hebat, jadilah orang-orang beriman yang bertumbuh dan berakar kuat. Maka yakin dan percayalah bahwa engkau, kita, dan saya, kita semua akan mengalami mujizat dari hari ke hari dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.